Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Akhirnya. Hari malam Selasa kemarin, jagat dunia Tokusatsu lagi-lagi dikejutkan oleh informasi perdana alias paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat dunia Tokusatsu, terkhusus masyarakat pencinta Super Sentai. Osama Sentai King Ohger akhirnya telah merilis poster perdananya alias penampakan pertamanya dari wujud Super Sentai ke-47 ini. Dan ini dia posternya, teman-teman. Gila sih, ini beneran keren banget. Terus terang, sangatlah speechless ketika melihat untuk pertama kalinya poster dari Osama Sentai King Ohger ini. Tapi bagaimana menurut kalian semua pendapatnya mengenai poster Osama Sentai King Ohger ini? Silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Jadi seperti biasa teman-teman, kita di sini akan membahas mendetail mengenai poster perdana dari Osama Sentai King Ohger serta informasi-informasi lainnya seputar Osama Sentai King Ohger. Yang tentunya paling utama, AA ingin menginformasikan Osama Sentai King Ohger akan dirilis di tanggal 5 Maret 2023 mendatang. Pertama-tama sebelum kita membahas mendetail mengenai posternya, di sini ingin membahas terlebih dahulu seputar staf produksi yang akan mengurus seri Super Sentai ke-47 ini. Osama Sentai King Ohger ini katanya akan ditulis oleh Minato Takano, yang dimana kalau lihat beliau ini tidak memiliki pengalaman yang banyak untuk menulis cerita di dunia Tokusatsu. Tapi dia juga pernah mensupervisory beberapa series Kamen Rider yang diantaranya seperti Kamen Rider Zero One serta Kamen Rider X8. Dan kali ini dia akan menjadi penulis utama bagi seri Super Sentai ke-47 ini. Apakah Osama Sentai King Ohger bisa ditulis dengan epic oleh tangan Minato Takano ini? Kita lihat saja. Lanjut lagi di kursi sutradara dari King Ohger. Wah, ini sih yang paling bikin seneng minta ampun. Osama Sentai King Ohger akan disutradarai oleh sutradara yang paling favoritkan, yaitu Kazuya Kami Horiuchi. Akhirnya setelah sekian lama, beliau bisa menduduki sebagai sutradara utama di sebuah series Tokusatsu, yang di sini adalah Osama Sentai King Ohger. Tentunya sangat mengharapkan sekali Super Sentai ke-47 ini dikemas dengan sangatlah epic. Karena menurut pengemasan sinematik yang selalu dibuat oleh Kazuya Kami Horiuchi itu sangatlah maknyus semua. Jadi tentunya sangat menantikan sekali bagaimana jadinya seri Super Sentai yang di sini adalah King Ohger itu ditangani oleh Kazuya Kami Horiuchi. Apakah akan menjadi epic dan sinematik King Ohger ini nantinya? Kita tunggu saja. Untuk sutradara aksinya sendiri akan ditangani oleh Jun Watanabe. Produser utama Osama Sentai King Ohger akan ditangani oleh Takahito Omori. Takahito Omori merupakan produser yang pernah menangani seri-seri yang menurut sangatlah sukses, seperti contohnya Kamen Rider DNO, Decade Drive Build Zero One, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita langsung saja bahas secara mendetail poster dari Osama Sentai King Ohger ini. Kita mulai dulu tentunya dari logonya sendiri. Teman-teman bisa lihat logo dari Osama Sentai King Ohger ini itu didominasi oleh warna merah serta biru. Kalian bisa lihat font dari Osama Sentai ini, fontnya menurut sangatlah mencerminkan font-font tema kerajaan. Terlebih tulisan kanjinya yang dibuat memang seperti tulisan yang dibuat dari pena tradisional Jepang. Dan kita bisa lihat juga di tulisan Osama Sentai ini ada semacam gambar mahkota serta pedang yang mengindikasikan tema dari seriesnya sendiri, yaitu tema kerajaan serta kesatria. Lanjut lagi, kita bisa lihat di belakang tulisan dari Osama Sentai King Ohger ada semacam logo yang menurut sangatlah mirip dengan logo Tenso Sentai Goseiger. Logo dari King Ohger ini itu benar-benar bertemakan seperti kerajaan dan diwarnai oleh warna emas.
Meskipun logonya tertutup oleh tulisan Osama Sentai King Oger, kita bisa lihat ada ukiran desain yang tertempel di logo tersebut. Seperti di sini ukiran dari hewan kumbang rusa alias Kuwagata yang dimana ini merujuk kepada Ranger merah dari King Oger. Untuk sisanya, A masih belum tahu ukiran desain apa yang tertempel di sini. Tapi sepertinya A bisa menyimpulkan logo ini merupakan logo yang mencirikan ukiran dari kelima hewan utama dari para member King Oger itu sendiri, yaitu kumbang rusa, kupu-kupu, belalang sembah, capung, serta lebah. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bahasan yang paling seru untuk dibahas, yaitu desain dari para kelima ranger utama dari King Oger. Kita sudah tahu bahwa King Oger ini akan diisi oleh 5 member yang terdiri dari Kuwagata Oger, yaitu ranger merah yang akan diisi oleh gender pria, Tonbo Oger, yaitu ranger biru yang akan diisi oleh gender pria, Kamakiri Oger, yaitu ranger kuning yang akan diisi oleh gender wanita, Hachi Oger, yaitu ranger hitam yang akan diisi oleh gender pria, serta yang paling unik dan yang paling pertama di sejarah Super Sentai, Papillon Oger, yaitu ranger ungu yang masih belum tahu ranger ini itu akan diisi oleh gender pria atau wanita. Tapi menurut Papillon Oger ini akan diisi oleh gender pria. Serta ranger ungu ini akan mendominasi member utama di seri Super Sentai ke-47 ini. Untuk villain utama dari King Oger sendiri, The Earth Empire Baganara. Teman-teman harus ingat nama dari musuh dari King Oger ini, yaitu adalah Baganara. Musuh luar angkasa yang akan menginvasi bumi di series King Oger nantinya. Mereka berlima di sini memposekan sebuah pose yang memang mirip sekali dengan pose-pose kesatria atau mungkin raja-raja di sebuah film-film yang sering kita lihat. Secara desain kostum, kelima member ini memang benar-benar menggunakan jubah yang tertempel di samping kiri kostum mereka masing-masing. Tentunya jubah ini menandakan simbol bahwa mereka ini adalah kesatria atau mungkin raja-raja. Tidak hanya itu saja, jubah ini juga menjadikan penggambaran dari sayap kelima hewan yang digunakan oleh para member King Oger, yaitu sayap-sayap dari hewan serangga. Lanjut lagi ke bentuk visornya sendiri. Bentuk visor kelima member ini memang benar-benar mencirikan sekali desain dari hewan serangga yang mereka pakai di desain visor mereka masing-masing. Seperti contohnya di sini ada ranger merah dari hewan kumbang rusa, ranger biru dari hewan capung, ranger hitam dari lebah, ranger kuning dari belalang sembah, dan ranger ungu dari kupu-kupu. Untuk desain dari visornya sendiri menurut A sangatlah keren-keren semua. Tapi entah kenapa ranger merahnya ini secara desain visornya itu agak kurang sreg di mata AA. Unik sih tapi agak kurang gitu. Kita bisa lihat di bagian kaca metalik hitam yang berbentuk Kuwagata ini yang menutupi seluruh visornya dari atas hingga dagu. Itu menurut A terlalu berlebihan sekali desain visor si ranger merah King Oger ini. Harusnya bisa lah ya desain hewannya dari ranger merahnya ini itu disamakan bentuknya dan proporsinya seperti ranger lainnya. Tidak hanya ranger merah yang menurut A memiliki desain yang sedikit unik, ranger hitam dari King Oger yang memiliki tema lebah, menurut A desain visor ranger hitam ini benar-benar berbeda dari ranger lainnya. Bedanya terletak di bagian mulutnya sendiri yang dimana desain mulut dari ranger hitam ini mengambil desain serta warna dari badan hewan lebah. Menurut A, desain ranger hitam sangatlah anti-mainstream secara keseluruhan, mulai dari warna serta penerapan konsep desain hewannya sendiri. Kelima member King Oger memang entah kenapa desain mulutnya itu sangatlah berbeda satu sama lain. Tidak seperti Super Sentai pada umumnya yang memiliki desain mulut serta warna yang sama satu sama lainnya. Di King Oger, tidak semuanya. Semuanya berbeda secara desain serta warna. Tentunya, desain serta warnanya ini itu mengikuti kembali corak atau desain dari hewan-hewan masing-masing yang mereka pakai. Yang paling unik dan menurut A keren, pewarnaan dari suit para King Oger ini yang benar-benar diwarnai hampir full seluruh badan oleh warna dari rangernya masing-masing. Tidak seperti Super Sentai terdahulu yang pewarnaan serta desain kostumnya itu dicampuri oleh 2 atau 3 warna lebih. Di King Oger tidak, semuanya benar-benar warna dominan dari rangernya masing-masing. Ini keren sih.
Sepertinya Super Sentai era Reiwa akan lebih sering menggunakan armor-armor seperti ini di desain kostum mereka masing-masing. Bila kalian teliti di bagian dada armor di samping kanan ini, itu terdapat semacam ruang berkaca yang mungkin berisikan semacam simbol atau ikon dari masing-masing hewan para member King Oger. Ada semacam ikat pinggang juga yang tertempel di bagian badan masing-masing kelima member King Oger ini. Masih belum tahu ikat pinggang atau belt ini nantinya akan menyimpan item-item utama mereka atau hanya semacam hiasan belaka. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai senjata utama sekaligus alat perubahan dari para member King Oger ini yang berupa sebuah pedang yang menurut desain pedangnya ini benar-benar keren banget teman-teman. Kalian bisa lihat desain pedangnya ini itu benar-benar sangatlah metalik sekali, detail sekali. Pokoknya desain pedang dari King Oger ini benar-benar tidak terlihat seperti mainan. Bila lihat pedang dari King Oger ini itu didominasi oleh warna putih, hitam, serta coklat. Di bagian gagang pedangnya sendiri ini sih gila ya menurut desainnya. Kalian bisa lihat desain dari gagang pedangnya ini itu benar-benar dibuat serealistis mungkin, seperti gagang pedang kerajaan aslinya sendiri yang sering kita lihat di film-film, yaitu desain gagang kayu berwarna coklat yang sering dipakai oleh kesatria-kesatria di film-film. Ini sih jujur menurut keren banget. Dan kalian bisa lihat juga di tengah pedangnya ini terdapat semacam part-part berwarna-warni yang tertempel di sini, yaitu ada warna merah, biru, ungu, hitam, serta kuning. Yang menurut part-part ini merupakan item perubahan dari King Oger itu sendiri. Bila lihat kemungkinan item dari King Oger ini akan memiliki desain seperti desain robot mainan hewan, atau mungkin desain-desain yang memang akan sangat anti mainstream yang jarang digunakan oleh Super Sentai. Yang jelas kita bisa lihat di sini ada 5 warna item yang tentunya ini merujuk kepada 5 member dari King Oger itu sendiri. Tentunya kita masih belum tahu bagaimana mekanisme cara Henshin dari pedangnya ini bekerja. Yang jelas semoga saja mekanisme dari pedangnya ini itu benar-benar simple tapi keren. Dan lanjut lagi ke bahasan mecha alias Megazord dari King Oger itu sendiri. Wah, luar biasa keren banget. Mecha dari King Oger ini tidak dibuat dalam bentuk CGI alias live action pada umumnya. Untuk first impression dari mecha utama dari King Oger ini benar-benar luar biasa keren, detail, dan sangar sekali. Dan katanya teman-teman, Megazord utama dari King Oger ini itu benar-benar merupakan gabungan dari ke-10 mecha hewan utama dari King Oger. Sejauh ini kita bisa lihat di sini ada beberapa hewan yang tertempel di Megazord utama dari King Oger ini. Seperti di sini ada mecha dari laba-laba yang tertempel di bagian dada Megazord King Oger. Mecha dari kumbang rusa yang menjadi bagian dari kepala serta bagian badan dari Megazord King Oger sendiri. Serta mecha dari capung yang tertempel di bagian belakang Megazord dan tentunya menjadi sebuah sayap bagi Megazord utamanya King Oger itu sendiri. Untuk sisanya kita harus menunggu tentunya ya dengan wujud utuh dari Megazord King Oger ini serta tentunya wujud dari para ke-10 mecha utama dari King Oger. Tapi overall sekali lagi desain dari mecha King Oger ini benar-benar keren banget. Sangar, detail, warnanya keren, tidak lebay. Malahan desainnya ini hampir mirip seperti desain-desain Transformer. Keren banget pokoknya. Dan terakhir kita bisa lihat di poster ini di bagian pojok kanan atas terlihat ada semacam gambar yang memperlihatkan gedung atau mungkin bisa simpulkan sejauh ini gambar ini adalah gambar dari markas utama dari King Oger itu sendiri, yang dimana markasnya ini bila lihat desainnya seperti semacam desain bangunan kerajaan-kerajaan semacamnya. Tapi bisa jadi juga gambar ini merupakan gambar mecha lainnya dari King Oger itu sendiri. Overall sekali lagi sejauh ini King Oger telah memberikan sebuah kesan yang luar biasa fresh dan keren banget bagi AA pribadi. Dari segi kostum yang sangatlah keren, senjatanya apalagi yang menurut A keren banget, dan tentunya Megazordnya yang menurut A sangar. Tentunya kita harus menunggu lagi untuk detail-detail terbarunya seputar penampakan penuh dari para member King Oger, senjatanya sendiri, serta tak lupa mecha-mekanya sendiri yang akan di-reveal secara lengkap di Scan Magazine Terebikun edisi bulan Januari di akhir bulan Desember ini.
Tentunya sangat mengharapkan sekali Super Sentai ke-47 ini itu benar-benar dikemas dan dieksekusi secara serius dan tentunya epic, alias tidak banyak nyimeng-nyimeng seperti Don Brothers ataupun Zenkaiger. Terlebih sutradaranya sendiri dari King Oger yang merupakan sutradara yang pernah menghasilkan banyak sekali episode-episode epic serta film-film epic dari franchise Kamen Rider. Jadi sepatutnya King Oger ini itu bisa dikemas dengan epic juga, tidak seperti pendahulunya. Dan yang masih menjadi misteri dan menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah Osama Sentai King Oger ini merupakan sequel langsung dari Avataro Sentai Don Brothers? Sekali lagi, Osama Sentai King Oger akan disiarkan secara serentak dan perdana di TV Asahi pada tanggal 5 Maret 2023 mendatang. Jadi gimana nih menurut kalian semua terkait poster perdana dari Osama Sentai King Oger ini? Silahkan komen pendapat kalian mengenai poster ini di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari poster perdana dari Osama Sentai King Oger. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video bahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.